Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita memulai sapaan teduh di pagi ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha kasih, kami mengucap syukur dan kami datang ke hadirat-Mu di pagi ini. Karena pagi ini Tuhan Kau memberikan kami kehidupan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menerima firman-Mu mengawali hari kami. Berbicaralah Tuhan dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada bacaan hari ini kita menemukan satu kata kunci, yaitu ketekunan. Ketika seorang penulis surat mengatakan kamu memerlukan ketekunan, berarti pada saat itu pun sudah banyak orang yang tidak tekun. Mereka menerima kabar sukacita Injil Yesus Kristus dengan hati yang bergembira menerima, tetapi dalam perjalanan imannya mereka perlahan-lahan mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dinasihatkan dalam ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada orang beriman tapi tidak tekun. Percaya, tetapi begitu mengalami kesulitan dalam beriman, mengalami ternyata hidup beriman itu, hidup sesuai kehendak Tuhan itu susah. Lalu mereka pelan-pelan akan mundur. Kalau pada saat surat Ibrani ini ditulis, kesulitan yang dihadapi adalah orang yang membenci pengikut Kristus itu banyak. Mereka dicurigai sebuah sekte baru, mereka dianggap sebuah ajaran sesat, dan tidak semua orang ternyata siap dengan resiko itu. Maka mereka perlahan-lahan menjauhkan diri. Mereka inilah yang bisa dikatakan dalam perjuangan iman mereka sudah gugur karena mereka tidak punya ketekunan. Mereka bukan mati, tetapi mereka menjauh dari sumber kehidupan itu. Mereka mundur menjauh. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang tekun itu adalah orang yang mau terus berusaha walaupun berat. Terus berusaha walaupun mengalami kegagalan. Kalau gagal, coba lagi. Gagal, ulangi lagi. Lakukan kembali dan tidak mengulangi yang salah. Seperti itulah orang yang tekun. Orang tekun adalah orang yang tidak kalah dengan situasi. Ketika situasi semakin berat, dia akan berusaha untuk bisa tetap bertahan walaupun situasi berat, dia tidak berubah. Orang-orang yang tekun jugalah orang yang tidak banyak alasan. Mereka bukan orang-orang yang gampang sekali meninggalkan kebiasaan beribadah hanya dengan alasan yang ringan-ringan. Mari kita perhatikan bagaimana kehidupan beriman kita selama pandemi. Tentu banyak sekali kalau kita mau mengumpulkan alasan kenapa ibadah sepi di gereja. Oh, karena tidak bisa datang ke gereja, kita harus menjaga protokol kesehatan dengan tidak berkerumun. Oke. Lalu kenapa orang yang ikut ibadah online juga tidak sebanyak yang biasanya? Oh, lalu kita bisa beralasan sinyal, data, pulsa, dan lain-lain sebagainya. Tetapi orang yang tekun, dia hanya punya satu alasan, yaitu komitmen untuk membuat segala alasan-alasan itu tidak diperhitungkan. Maka ibadahnya selama pandemi pun banyak alasan untuk tidak ikut, tetapi dia akan selalu ikut. Karena orang-orang yang tekun, dia punya satu komitmen dan dia menjaga. Mereka adalah orang-orang yang selalu rindu untuk bersekutu. Saya percaya jemaat yang terkasih yang mengikuti renungan sapaan teduh ini juga adalah orang-orang yang tekun.
Orang-orang tekun adalah orang-orang yang tahan uji, bertahan dalam proses karena percaya akan janji Tuhan. Proses pembentukan kita menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman adalah proses yang kadang sakit, proses yang berat, proses yang panjang. Dan hanya orang yang bisa bertekun yang bisa melewati proses itu dan akhirnya dibentuk oleh Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini juga mengatakan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan menjanjikan janji yang indah bagi kita semua. Kemenangan iman kita adalah setia dan taat kepada Kristus sampai tutup usia. Kemenangan kita yang sejati adalah hidup kekal bersama dengan Kristus. Maka Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menjadi orang-orang percaya yang tidak sekedar percaya di awal, tapi kita boleh punya ketekunan dalam iman. Kita mengutamakan pertumbuhan iman kita yang dibangun melalui persekutuan, dibangun melalui doa-doa pribadi kita, membaca firman Tuhan dengan rutin. Tekun kita supaya ada kemajuan, tekun supaya ada pertumbuhan. Karena melalui pertumbuhan iman inilah kita bisa punya kekuatan untuk menjalani segala macam tantangan. Bahkan iman kita, ketekunan kita selalu setiap harinya diuji. Banyak sekali jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami tantangan, bukan hanya dari dalam diri, tetapi dari faktor eksternal ketika kita dibatasi untuk beribadah, dihalangi membangun rumah ibadah. Tetapi selalu banyak orang-orang tekun yang bisa menjadi inspirasi kita ketika mereka bangun gereja tidak diizinkan, mereka bangun cari celah lagi, mereka bangun gereja diruntuhkan, mereka kembali lagi bersatu hati, bangun kembali gereja itu, tidak pernah menyerah. Dan biarlah dalam diri kita pun ada satu perjuangan dan satu komitmen yang senantiasa dijaga. Karena saya percaya kita semua adalah orang-orang yang punya ketekunan. Dan kita pun adalah orang-orang yang akan memperoleh yang Tuhan janjikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas perenungan pagi hari ini. Biarlah setiap kami di sini boleh menjadi orang-orang yang punya ketekunan dalam membangun iman kami. Bapa di surga, kami hari ini berdoa bersatu hati bagi Runggun Samarinda dan Perpulungan Sangatta. Jemaat Tuhan ini Tuhan sedang bergumul di dalam usaha untuk mengadakan satu gedung ibadah di Sangatta dan di Samarinda. Biarlah Tuhan dalam proses pengurusan izin, proses pengumpulan dana, proses segala hal yang harus dipenuhi syarat-syarat, Tuhan yang tolong, Tuhan yang mampukan. Dan biarlah jemaat Tuhan boleh bersama-sama bersatu hati, panitia, Runggun gereja dan jemaat boleh bersatu hati. Bahkan kami pun satu klasis Jakarta Kalimantan dan seluruh GBKP boleh ikut mendoakan supaya proses ini boleh berjalan dengan baik. Gereja Tuhan GBKP di Samarinda dan gereja Tuhan di Sangatta boleh berdiri untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami serahkan kehidupan kami juga Tuhan hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah setiap yang kami lakukan berkenan di mata Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.